Kenapa ya pertanyaan-pertanyaan interview itu kok susah banget ya dijawabnya ya? Ada dua pertanyaan yang menurut gue pribadi cukup susah buat dijawab pas gue masih di job seeker. Mau tahu apa pertanyaannya? Intro dulu dong. Halo guys, balik lagi ke channel YouTube gue, channel yang membahas tentang tips melamar kerja, dimulai dari tips bikin CV, tips lulus interview kerja, sampai ke persiapan karir kalian. Jadi buat kalian yang merasa suka atau merasa terbantu dengan video-video yang ada di channel ini, silahkan share ke teman-teman kalian dan juga subscribe ke channel gue supaya kalian gak ketinggalan satu video pun setiap kali gue upload video yang baru. Oke? Ini dia dua pertanyaan dalam interview HRD yang cukup susah buat dijawab pas gue masih di job seeker juga nih. Yuk kita bahas. Tapi tenang aja, nggak cuma pertanyaannya, tapi gue juga kasih contoh cara menjawabnya. Cuma contohnya ini nggak melulu harus ditiru sama persis ya. Bahkan tidak untuk ditiru sama persis. Kalian cuma jadi referensi aja, supaya jadi gambaran aja. Supaya setidaknya kalian ada gambaran gimana cara jawabnya. Oke, kita bahas di pertanyaan pertama. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Nah, menurut gue pertanyaan ini tuh cukup membingungkan buat dijawab. Karena nggak semua orang tahu kan, kelebihan dan kekurangan mereka itu apa sih? Dan kadang orang tuh lebih gampang buat nyebutin atau menjelaskan tentang kekurangannya daripada kelebihannya, bener kan? Tapi tenang aja, ini gue bakal kasih contoh tentang cara menjawab kelebihan dulu ya. Kelebihan saya adalah saya mampu melakukan riset ide konten, brainstorming ide konten dengan tim sosmed, membuat konten pilar dan konten analisis seminggu sekali, untuk memastikan apakah konten-konten yang saya buat sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau enggak. Dan saya juga mampu membuat storytelling untuk konten-konten di Instagram Story, Pak. Di mana kelebihan saya ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan di posisi ini. Nah, tadi itu contoh cara menjawab kelebihan kalau kalian melamar di posisi sosmed spesialis. Jadi kalian itu bisa menyesuaikan antara kelebihan yang kalian punya dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Mirip-mirip kayak jelasin job desk, tapi ya bedanya kalian bisa tambahin sedikit yang nggak ada di job desk. Tapi pastinya masih bisa kalian lakukan. Kayak apa yang bisa kalian lakukan secara lebih atau secara berbeda gitu. Sekarang contoh cara menjawab kekurangan. Kekurangan saya adalah saya sulit bekerja dalam tim karena saya merasa lebih fokus ketika bekerja secara individu, Pak. Tapi kalau memang pekerjaan saya menuntut saya untuk bekerja dalam tim, maka cara yang akan saya lakukan adalah saya akan berdiskusi dengan satu atau dua orang terlebih dahulu. Baru setelah itu saya menyimpulkan hasil diskusi bersama seluruh anggota tim saya dengan singkat, padat, dan jelas. Sehingga tidak banyak membuang tenaga juga, Pak. Nah, kalau untuk kekurangan ini, pastikan kekurangan kalian itu nggak ada di job desk-nya dan nggak ada di persyaratan kerja di posisi yang dilamar. Karena kalau misalkan kalian mau apply sebagai graphic designer, tapi kalian nggak bisa desain, nggak bisa mengoperasikan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, nggak bisa Canva, ya buat apa gitu kan? Terus kalian juga harus menjelaskan cara mengatasinya, cara mengatasi kekurangan kalian, atau solusi dari kekurangan kalian. Apa yang sudah kalian lakukan atau sedang kalian lakukan untuk mengatasi kekurangan kalian, seperti yang sudah gue contohkan tadi barusan. Nah, pertanyaan kedua adalah mau digaji berapa? Nah, ini bingung banget sih. Ketika kalian ditanya mau digaji berapa atau berapa ekspektasi gaji kalian, HRD atau user nanyain ini karena ya mereka pengen tahu kalian itu mau digaji berapa. Itu tujuannya yang pertama adalah supaya mereka tahu kalian itu menilai diri kalian itu value-nya berapa. Dan yang kedua supaya mereka, si HRD dan user bisa menyesuaikan antara budget perusahaan dengan ekspektasi gaji kalian. Jadi kayak ibaratnya kalian tuh ditanya berapa sih harga skill dan pengalaman kalian, berapa skill yang sudah kalian kuasai, berapa harganya, terus pengalaman kalian itu berapa harganya. Kayak gitu, supaya nanti ketika nego gaji bisa lebih terbuka nih diskusinya gitu kan. Yang pertama adalah kalian riset dulu, riset kisaran gaji di posisi yang dilamar dan di domisili tempat kerja kalian. Misalkan kalian melamar di posisi digital marketing di domisili Jakarta. Ya udah kalian ketik aja kisaran gaji digital marketing di Jakarta. Nanti muncul tuh banyak kisaran gajinya. Kalian tinggal ketik, tinggal cari di website-website yang terpercaya. Terus udah tuh muncul kan kisaran gajinya di posisinya apa, di domisilinya mana. Ya udah tinggal sebutin kisaran gaji berdasarkan hasil riset kalian. Kalau berdasarkan yang sudah saya riset, kisaran gaji untuk posisi digital marketing spesialis ada di sekitar 3-4 juta, Pak. Jadi saya berharap saya bisa digaji di kisaran itu, Pak. Tapi saya tetap terbuka untuk negosiasi dan diskusi lebih lanjut. Ini contoh cara menjawabnya. Jangan lupa juga bilang ke HRD dan user kalian kalau kalian masih terbuka buat negosiasi. Kalau kalian masih mau nego ya. Supaya nanti HRD atau user kalian kalau misalkan ada kendala atau ketidaksetujuan nih atau nggak sesuai nih sama budget perusahaan dengan ekspektasi gaji kalian itu masih bisa diskusi lebih lanjut lagi, masih bisa ditanya lagi sama mereka. Mau nggak kalau digaji segini? Karena budget kita di perusahaan ini cuma segini misalkan. Tapi kalau kalian nggak bilang masih terbuka buat negosiasi, kadang kalau misalkan
ekspektasi gajinya nggak masuk sama budget perusahaan, langsung nggak dikabarin lagi. Tapi kalau kalian bilang saya masih terbuka buat negosiasi, kadang masih ada diskusi lebih lanjut buat setuju atau enggaknya, kayak gitu. Oke, itu aja guys, 2 pertanyaan interview HRD yang menurut gue pribadi itu cukup membingungkan dan cukup susah dijawab ya. Sebenarnya ada 3 sih tadi ya. 3 itu kan kelebihan pertama, terus kekurangan sama negosiasi gaji. Tapi kadang kalau HRD atau user itu nanya kelebihan sama kekurangan itu dijadiin satu gitu. Jadi kayak satu pertanyaan, apa kelebihan dan kekurangan kamu, itu jadi satu pertanyaan. Terus baru makanya gue bedain gitu kan, ada 2. Yaitu yang pertama kelebihan dan kekurangan, kedua mau digaji berapa. Walaupun sebenarnya ada 3 sih, tapi ya gue jadiin satu aja kayak gitu. Oke, itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang suka atau merasa terbantu dengan konten-konten yang gue bikin. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan satu video pun setiap kali gue upload video yang baru. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar, atau ada request di konten selanjutnya boleh ketik juga di kolom komentar atau DM gue. See you in the next video. Bye.